tertuju kepada Yesua, Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesua. yang memimpin kita, Ya, dan ayat 1 saja, baca semangat. karena kita mempunyai banyak saksi. Kita mempunyai banyak saksi, saudara. Di dunia ini kita dilihat malaikat-malaikat dan orang-orang di sekitar kita juga melihat kita semua. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, Bagaikan awan yang mengelilingi, banyak saksi melihat hidup kita. Ya. marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Mari kita tinggalkan semua penghalang-penghalang yang menghalangi kita. yang begitu merintangi kita, Ya. dan berlomba-lomba dengan tekun Berlomba. dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun, perlombaan yang wajibkan, perlombaan iman bagi kita. Kita hidup di dunia ini berlomba, ya. Untuk apa, saudara? Untuk sesuatu yang akan kita raih, untuk suatu kehidupan yang surgawi. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesua, Amin. yang memimpin kita dalam iman. Dalam perlombaan iman ini kita memandang Tuhan, amin. Kita memandang Dia, memandang kemuliaannya, memandang kekuatannya, memandang kuasanya, juga menyadari Dia. Bagaimana Dia punya sikap ketika Dia di dunia ini, bagaimana Dia berjuang, ya, bagaimana Dia bersikap dan Dia menghadapi segala tantangan, bahkan sampai kepada kematian. Saudara, jangan kita seperti orang lain berpikir. Ada dari kepercayaan yang lain sih, mereka bilang, wah, Tuhan kamu Tuhan bagaimana ya? Kok Tuhan bisa mati? Mereka nggak paham. Oh, Dia datang memang untuk mati, Dia harus berkorban. Bahkan saudara, sebetulnya Tuhan tidak bisa ditangkap. Tuhan ketika Dia mau ditangkap berapa kali, dia sebetulnya dikagumi, ya. Awalnya Tuhan itu dikagumi karena mujizat, ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 15, para rabi-rabi, para pimpinan-pimpinan Sanhedrin dan pimpinan-pimpinan agama, pimpinan masyarakat datang kepada Dia, mau mengangkat Dia menjadi raja. Sebetulnya Dia diterima. Orang Yahudi itu menerima Dia, kagum, ya. Bahkan Kristen awal itu 90% Yahudi. Tapi Tuhan memang sengaja ada skenario yang harus Dia bawa, Dia jalankan. Dia memang harus berkorban, Dia harus mati. Maka ketika selesai mereka memaksa Dia, bahkan mereka memaksa, mereka sepertinya sangat overconfident lah. Mereka yakin pasti Dia suka jadi seorang raja, pasti Dia suka. Ketika mereka mau seperti itu, mereka justru ditemplak, ya, sebagai munafik, sebagai orang-orang yang itu dengan templakan yang keras. Nah, disitulah padahal mereka, Tuhan itu sengaja membuat sebagian pemuka-pemuka masyarakat ini tersandung dengan kecaman-kecaman keras. Itu karena memang Dia harus membuat mereka tersandung supaya Injil keluar dari Israel. Kalau sampai semua orang Israel sudah menerima Dia sebagai Mesias, sebagai Raja Mesias, maka Injil tidak akan keluar dari Israel. Itu aturannya. Dia harus juga menjadi korban. Bagaimana Dia bisa mati kalau semua itu kagum sembah-sembah sama Dia? Amin. Maka memang Tuhan sengaja, Dia sengaja membuat mereka tersandung supaya Injil bisa keluar dan kematian bisa terjadi. Bahkan waktu mau ditangkap, saudara, Yudas datang kan di Taman Getsemani. Mereka mau tangkap Dia. Tuhan katakan malam-malam ini, tentu pakai obor, ya. Situasi gelap gulita, pakai obor. Dia tanya, mungkin satu peleton tentara datanglah dengan Yudas yang angkat. Tuhan katakan, siapa yang kamu cari? Mereka katakan, Yesua dari Nazaret. Akulah Dia. Semua langsung tumbang, saudara. Rebah semua. Tidak percaya. Itu Tuhan tidak bisa ditangkap, baru dibawanya saja. Tidak bisa. Dia punya kuasa, kalau mau Dia itu yang tangkap mereka semua, bukan? 2 kali, saudara. Ya. Mereka bangun lagi.
Tuhan tahu, oh dia harus mengosongkan dirinya karena memang sudah waktunya. Jadi dia kosongkan dirinya dari segala kekuasaan dan kewibawaan. Memang menjadi seperti domba sembelihan, domba yang siap disembelih. Dia tanya lagi, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Nah, waktu itu dia sudah mengosongkan dirinya dari segala kuasa. Maka mereka bisa. Nah, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang lemah. Sesungguhnya dia Tuhan yang kuat. Tapi memang dia rela menyerahkan dirinya. Dirinya yang disembah-sembah, diagungkan, dipuji, di sorga dan di bumi ini. Ya, itu dia serahkan. Menjadi apa? Menjadi domba Paskah. Dia juga dikorbankan menjelang Paskah. Pada 14 Nisan. 3 jam menjelang tanggal 15 Nisan adalah Paskah. 3 jam, dimana waktu orang Israel kan petang. Jadi petang masuk malam itu sudah ganti tanggal. Beda dengan Gregorian. Nah, informasi sudah tahu penanggalan Gregorian ini akan segera diganti dengan penanggalan Julian kalender. Julian kalender. Kalender yang dipakai yang dibuat pada waktu Kaisar Julian. Nah, Kaisar Agustus. Saudara, itu perhitungannya agak tepat daripada tahun Gregorian. Dan perayaan Natal itu akan jatuh pada 4 Sukot, pada perayaan hari Sukot keempat. Itu dia mengikuti penanggalan berdasar biblikal. Jadi waktu biblikal Sukot ataupun tahun hari keempat itu dirayakan sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat, juga dirayakan sebagai tahun baru sekaligus. Ya, itu saya kasih info, nanti saya lihat akan terjadi. Itu karena saya memiliki info yang cukup akurat dari suatu gerakan orang-orang benar di dunia ini yang menguasai. Nah, kasih Tuhan. Jadi kita memandang Tuhan, ya. Kita memandang kebenaran, kita mengikuti rohnya. Kita akan bergaul dengan Tuhan. Saya sebagai imam, saya sebagai gembala, saya tidak akan mengajar Anda lebih banyak tentang kesucian kita. Anda akan tahu mana yang suci, mana yang kudus, mana yang kudus, mana yang suci, mana yang berkenan kepada Tuhan. Roh itu yang kita luaskan. Ya, saya ingatkan kadang-kadang Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu kadang-kadang dia bersuara sangat pelan, sangat lembut. Banyak kali seperti itu. Tuhan katakan, bangun dia. Bangun. Ya. Ini ya. Tapi orang kalian Ya. nekat yang rambut dah. Jadi diajar ini. Jadi kami langsung berdiri. Ini sementara kencang angin memang. Bayangkan rumpun bambu besar, saudara. Hampir mau patah begini. Jadi dia hampir rata tanah ya. Itu menakutkan sekali. Kemudian saya berdiri, saya bilang, angin badai, kuperintahkan engkau berhenti. Saya katakan memang nekat. Karena apa yang Tuhan suruh katakan, Tuhan ajar, itu saya lakukan segenap hati dengan segenap percaya. Tidak ragu. Saya katakan, saya teriak sungguh-sungguh. Dengan lantang saya bilang, angin badai, kuperintahkan engkau berhenti dalam nama Yesus. Waktu itu kami masih pakai Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus. Tiba-tiba langsung berhenti, saudara. Bukan dia berhenti pelan-pelan, langsung habis. Langsung pulih, langsung tenang. Saya pun selalu tahu. Saya sampai heran, sampai kagum-kagum. Saya heran, tapi juga senang, saudara. Saya heran, kagum dan tercengang-cengang, tapi saya juga senang. Kok bisa seperti ini? Nah, di situ saya melihat bagaimana di sekolah itu orang-orang sakit diantar, didoakan, disembuhkan, ya. Orang-orang sakit, orang-orang masalah kanker hati, kanker mata, kanker ganas. Dokter sudah vonis harus cabut matanya. Itu didoakan berapa kali sembuh. Semua berapa kali doakan sembuh.
Dan kami di situ diajar Tuhan menyembuhkan orang lewat iman, lewat puasa. Ya. Yang melayani dengan puasa. Kami di dalam pelayanan ketika kami turun praktek sekolah, ya waktu itu tiap Desember kan itu ada praktek 1 bulan. Kami turun ke satu desa Karawang. Di sana ada orang minum racun, ya, racun mematikan. Nah, racun ini kalau ditangani di klinis, di cara medis harus disedot dan dirawat kira-kira sebulan. Karena ada kasus yang sama seperti itu sebelumnya. Nah, waktu itu kami ya praktek di sana. Jadi mengenali seorang remaja sebenarnya. Sekarang dia sudah kawin dengan hamba Tuhan, rumah tangga yang itu. Tapi waktu itu dia alami seperti itu, ada depresi, ada masalah, dia minum. Dan kami datang, opanya orang beriman, dia bilang, oh, tolong hamba Tuhan berdoa ke cucu ini kenapa dia semua mati ini gitu. Pokoknya saudara, rumahnya pakai rumah di kampung-kampung kan jendelanya terbuka-buka, tidak ada jendela. Jadi banyak masyarakat yang lihat. Kami bilang, ayo berdoa. Ada seorang ibu dari masyarakat bilang, kamu ini orang semua mati, kamu cuma bilang berdoa, bawa di rumah sakit cepat. Wah, dia opa ini tentunya orang beriman. Dia bilang, tidak, di sini ada hamba Tuhan, dia pasti Tuhan mau sembuhkan, dia Tuhan sanggup. Jadi opa orang beriman. Jadi kita, ayo orang baca firman, urapi minyak, minum. Apa yang terjadi? Kira-kira 1-2 minum, dia minum, habis berdoa. Itu tiba-tiba dia minta saudara, kasih keluar. Jadi itu satu loyang saat itu memang banyak sekali keluar kuasa Tuhan ya. Kalau secara medis dia harus disedot ya. Tiba-tiba tadi wajah yang pucat juga nggak boleh kata sebenarnya bahaya. Ini langsung merah. Apa yang terjadi dirinya bilang, wah bagus ini, saya ke pasar dulu ya. Jadi tadi kita ke pasar dulu, tidak lama. Itu mama keluar dari pintu rumah, tiba-tiba ini anak langsung lompat, lari kejar ibunya. Mama, tunggu, kita. Katanya ke pasar dengan dia katanya. Langsung jalan. Itu masyarakat langsung lihat. Hah? Orang lagi sekarat tiba-tiba sudah ikut mamanya. Ya. Jadi kami oleh tuntunan Roh Kudus kami diajar. Jadi saudara tidak usah khawatir. Mungkin Anda tidak ingin jadi hamba Tuhan. Sesuai bakat talenta Anda, Roh Kudus akan mengajar engkau tentang kebenaran, tentang kesucian, kekudusan, tentang bagaimana hidup selalu connect dengan Tuhan. Ya. Seperti tadi firman katakan, di dunia ini saudara kita berlomba iman, kita berlomba mengejar impian kita, tetapi jangan lupa mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Kita memandang Tuhan yang Maha Kudus, kita akan transfer kekudusan. Dan saya katakan, perihal visi, mata hati, mata roh, tujuan hidup kita, itu sangat penting. Kalau Anda bertujuan mungkin menjadi orang berhasil, ya silakan. Tapi jangan lupa Anda harus memandang Tuhan. Jangan cuma pandang keberhasilan. Anda akan mengalahkan segala cara. Anda akan terjebak dengan berbagai masalah dan hukum. Tapi kalau kita hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus, sesuai bakat talenta yang ada pada kita, kita sambil rajin beribadah, rajin selalu dengan Tuhan, selalu connect dengan Tuhan. Tuhan akan ajar, hambaku. Dulu saya merokok saudara. Ada orang ajar mau berhenti. Memang gembala saya bilang, lu boleh berhenti merokok ya. Ya, tapi waktu itu saya belum putus saudara. Saya masih ada memang kecanduan. Jadi kadang-kadang waktu saya isap merokok, itu saya merasa sangat berdosa. Itu seringkali sudah berapa kali langsung ngerasa hilang urapan. Dan urapan itu kalau saya mau pulihkan berminggu-minggu lagi mesti puasa dan mesti ibadah baru ada pemulihan. Saya ambil kesimpulan berarti Roh Kudus tidak berkenan saya merokok.
ajaran dari Tuhan. Saya berkesimpulan. Saya pikir memang begini. Saya kan tidak merugikan orang. Saya tidak merugikan orang. Saya tidak membuat dosa kepada manusia. Saya tidak melanggar hukum. Kenapa tidak boleh merokok? Kalau rokok ini bikin saya rileks. Rokok ini bikin saya, ya, itu sudah kebiasaan. Saya pikir, apa? Ternyata ketika saya merokok, langsung rasa sedih, langsung hilang damai sejahtera, hilang urapan. Jadi saya langsung berdoa, nanti Roh Kudus tidak mau. Kalau saya renungkan, Tuhan bagaimana? Jadi Tuhan buka sama, karena saya bertanya di dalam roh, Tuhan bagaimana ini sebenarnya? Kenapa tidak boleh berkenan kalau saya merokok? Tuhan bilang, itu rokok, engkau seperti membunuh dirimu sendiri. Engkau merusak baitku. Tubuhmu itu adalah baitku. Engkau minum rokok, engkau minum racun. Itu racun itu merusak tubuhmu. Oh iya. Dan juga merokok adalah style daripada dunia. Oh iya. Saya ingat dulu kita merokok masih SD kelas 6 tahun. Kami pergi ke Oma di gunung petik cingkeh. Masing-masing kami itu anak-anak bawa rokok satu bungkus. Dan rokok itu untuk gagah-gagahan tuh, supaya lihat hebat, sangar, ya, jantan, maco lah. Itu. Nah itu gaya dunia. Gaya duniawi. Gaya-gaya hebat. Itu gaya duniawi. Akhirnya kan lama-lama kebiasaan merokok itu menjadi habit, ini menjadi kebiasaan. Lama-lama jadi kecanduan. Karena dulu merokok itu, wah, gak enak, pahit, gak enak. Nggak ada rokok yang enak. Tapi lama-lama, sudah jadi kebiasaan ya. Jadi kalau nggak merokok ya jadi seperti nggak lengkap lah. Jadi saya renungkan, Tuhan katakan, itu racun. Engkau sama dengan membunuh dirimu sendiri. Kemudian itu juga kayak duniawi. Oh iya ya. Saya langsung tahu. Oh iya betul. Jadi bagaimana? Tuhan kasih hikmat begitu. Coba puasa. Kemudian ambil minyak urapan, berdoa. Berdoa itu lehermu. Ada roh kecanduan, roh madat. Ada roh ternyata. Lama-lama manusia, ya, lama-lama apa yang dia kerjakan itu ada roh madat, roh merokok. Jadi begitu. Jadi ketika saya puasa, saya ambil minyak, saya gosok leher, tumpang tangan, madat segala madat kami lepas. Dan saya minum juga. Dan apa yang terjadi ketika saya sudah berhenti merokok? Biasanya ya, kalau orang mau merokok, orang sudah pemadat, dia berhenti, kemudian dia cium asap saja orang merokok, langsung dia rasa ya, kayak mau sakau. Pokoknya haruslah. Tapi ketika sudah putus ya, biar cium asap rokok orang merokok di mobil atau di mana, nggak pengaruh lagi. Kami juga pernah mendoakan orang yang kecanduan sabu-sabu, ya, narkoba jenis sabu-sabu. Waktu dia sakau, dia meminta itu, dan itu barang tidak ada, itu orang tuanya kasih rokok sama dia, Marlboro, 4 di kanan, 4 di kiri, dipasang sama-sama. Kemudian dia insap seperti orang gila, begitu seperti orang kesetanan, karena tidak ada sabu-sabu. Jadi rokok ganti. Nah, waktu dia dalam keadaan sakau itu, kami datang dan berdoa, tumpang tangan sama dia. Kemudian dia kasih minyak orang, kasih minum kan dia, paksa doa. Langsung tenang sudah. Langsung dia tenang, dia lepas itu, langsung tenang. Tapi memang waktu itu ada pelepasan tidak sekali, baru pulang hari berikutnya. Tapi dia, karena itu kan racun itu sudah menyatu dengan otak kita, menyatu dengan darah. Nah, ketika kita tidak minum, dia akan seperti meminta. Dia lagi seperti orang kecanduan alkohol begitu. Waktu dia meminta, tubuh kita akan dingin. Orang itu juga waktu kami pergi, dia getar, gelisah.
ngamuk, saudara. Waktu itu ngamuk dia. Wah, bongkar sana, bongkar sini. Nanti ditahan. Jadi orang tua kasih rokok sama dia. 4 kiri, 4 kanan. Pasang langsung dia. Wah, seperti orang gila kesetanan. Dia isap, waduh. Anak kita. Ini dituakan ya. Karena itu di darahnya itu sudah ada ketergantungan. Ya. Otaknya itu sudah ada racun narkoba itu. Nah itu dia bicara sebetulnya lewat minyak urapan. Ya. Diminum berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang diminum. Itu menawarkan segala racun. Karena prinsip apa? Saudara, prinsip daripada minyak urapan itu menawarkan racun, apalagi kuasa gelap itu diputuskan. Ya, di dalam Markus 16 ayat 16 itu sebenarnya gereja itu ada tanda. Ya. Tidak semua di dunia ini menyebutkan dirinya gereja itu semuanya adalah gereja Kristus, gereja Filipus. Sebenarnya ini bicara secara spesifik, secara khusus bahwa gereja itu ada tanda. Markus 16 ayat 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan di dalam namaku. Mereka biarpun memegang ular. Saudara, ular itu kuasa gelap. Tidak akan dapat menaklukkan mereka. Biarpun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Racun maut sekalipun, saudara. Saya tetap optimis sebagaimana saya doakan orang semacam. Racun keras apapun kalau kami sempat dapat doakan dan minumkan minyak urapan, dia selamat. Ada kesaksian saudara. Seorang anak dia waktu itu semester 6 kedokteran dan itu orang baru belajar pacaran. Ya. Dan dia ketika ternyata ceweknya mengkhianati dia, ceweknya mulai ada yang lain, ya. Maka dia sangat terpukul, dia sangat sakit hati dan kecewa, dan dia mau niat bunuh diri, saudara. Maka dia pergi ke laboratorium, dia mencari itu cairan yang paling berbahaya, yang paling keras, ya. Itu yang dia tahu, dia cari. Dia seperti sudah gelap mata, dan ketika dia meminum, waduh, dia sadar ketika dia minum, dia bilang, saya sadar, aduh, kita mati. Semua mati dia. Ya, dia pikir dia akan segera mati. Jadi dia sempat, dia lari, dia pergi, dia naik mobil, dia ke rumah sakit Malalayang, jaraknya sekitar mungkin ada 2 kilometer ya dari fakultas kedokteran ini. Dia ke sana, dia sempat sampai di sana. Dia sampai di sana sudah bahaya. Dia langsung lari ke ruang gawat darurat itu, ya. Dan dia langsung katakan, saya ada minum ini, tolong saya. Jadi saudara, waktu mereka telepon kami waktu itu tinggal di Politeknik, itu mereka telepon lewat, ada seorang ibu yang mengenal, yang pernah kami layani dia. Jadi dia teringat kami, dia langsung bilang sama keluarga, karena dia lihat ini situasi, dia bilang, telepon ini hamba Tuhan. Kenapa dia bilang? Dia bisa berdoa lewat telepon, boleh, nggak apa-apa, lewat telepon, cepat. Jadi ketika kami telepon, kami dengar memang orang-orang lagi menangis karena keluarga sudah datang dan